Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Waluyo Putro, NIM 559, Fakultas Hukum kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha di mana pemilik badan usaha itu adalah perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Modal perusahaan perseorangan berasal dari pemilik perusahaan tersebut. Membuat badan usaha perseorangan bisa tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Yang contohnya seperti perusahaan perseorangan adalah usaha kecil atau UKM, usaha kecil menengah, seperti bengkel, laundry, dan salon kecantikan. Dan kelebihannya pada perusahaan perseorangan yaitu yang pertama, organisasi yang mudah, terus kebebasan bergerak. Tidak ada yang mempersoalkan manajemen perusahaan perseorangan karena hanya ada satu pemilik yang memegang kekuasaan di dalam perusahaan. Dan yang keempat, penerimaan seluruh keuntungan. Kelima, pajak yang rendah. Keenam, ketidakmungkinan bocornya rahasia. Ketujuh, ongkos organisasi yang murah. Kedelapan, undang-undang dan peraturan yang membatasi gerak perusahaan perseorangan relatif sedikit. Dan yang terakhir, pemilik perusahaan perseorangan memiliki motivasi kuat untuk mendapatkan laba. Dan selanjutnya yaitu kekurangan pada perusahaan perseorangan. Yang pertama yaitu tanggung jawab perusahaan yang tidak terbatas. Kedua, besar perusahaan terbatas. Yang ketiga, kontinuitas yang tidak menjamin. Dan yang terakhir, kesulitan dalam soal pimpinan. Dan selanjutnya yaitu ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab dan tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi. Dan yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Ketujuh, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Dan yang terakhir, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Dan untuk yang kedua yaitu firma. Firma adalah bentuk badan usaha yang memakai nama bersama. Artinya beberapa orang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan dan sepakat memakai nama bersama. Perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak secara bersama-sama menyetor modal untuk menjalankan usaha bersama dengan tanggung jawab bersama. Yang pertama yaitu kelebihan persekutuan firma. Satu, kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi. Kedua, keputusan dapat diambil berdasarkan pertimbangan berbagai pihak. Dan yang ketiga, perhatian sekutu yang sungguh-sungguh pada perusahaan. Terus kekurangan persekutuan firma. Yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas daripada setiap sekutu. Yang kedua, pimpinan dipegang oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan perselisihan paham. Dan yang terakhir, penanaman modal beku. Selanjutnya tentang ciri dan sifat persekutuan firma. Yang pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Dan keempat, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup.
Yang kelima, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian. Dan yang terakhir, mudah memperoleh kredit usaha. Yang selanjutnya yaitu perseroan komanditer atau JV. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin. Terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu komando. Sekutu komando hanya menyerahkan modal. Yang selanjutnya yaitu kelebihan perseroan komanditer. Yang pertama, mudah proses pendiriannya. Kedua, kebutuhan akan modal dapat lebih terpenuhi. Ketiga, lebih mudah memperoleh kredit. Keempat, tempat yang baik untuk menanamkan modal. Dan yang terakhir, kepemimpinan lebih baik. Yang selanjutnya, kekurangan perseroan komanditer. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Dan yang kedua, tanggung jawab terbatas mengendorkan semangat untuk memajukan perusahaan lagi. Dan ciri dan sifat perseroan komanditer. Yang pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Kedua, modal besar karena didirikan banyak pihak. Ketiga, mudah mendapatkan kredit pinjaman. Keempat, ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif. Dan kelima, tinggal menunggu keuntungan. Keenam, relatif mudah untuk didirikan. Dan yang terakhir, kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu. Selanjutnya yaitu tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang disebut PT adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau share. Pemegang share terbanyak memiliki suara terbesar dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perseroan terbatas. Yang pertama ada perseroan terbatas terbuka. Yang kedua ada perseroan terbatas tertutup. Yang ketiga ada perseroan terbatas milik negara. Dan yang keempat perseroan terbatas kosong. Kelebihan pada perseroan terbatas yaitu yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham. Kedua, pemisahan pemilik dari pengurus. Ketiga, mudah mendapatkan modal. Dan yang keempat, terdapat efisiensi dalam soal kepemimpinan. Selanjutnya tentang kekurangan perseroan terbatas. Yang pertama, pemungutan pajak terhadap perseroan terbatas relatif besar. Yang kedua, mendirikan perseroan terbatas lebih mahal. Yang ketiga, tidak terjaminnya rahasia. Dan keempat, kurangnya perhatian pemegang saham terhadap perusahaan. Selanjutnya ini ciri dan sifat perseroan terbatas. Yang pertama, bertujuan mencari keuntungan. Yang kedua, mempunyai fungsi komersial dan ekonomi. Yang ketiga, tidak memperoleh fasilitas negara. Keempat, dipimpin oleh direksi. Kelima, pegawainya berstatus pegawai perusahaan swasta. Yang keenam, pemerintah sebagai pemegang saham. Dan yang terakhir, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Sekian hasil presentasi kami tentang bentuk perusahaan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.